gue mau sedikit cerita, tapi ceritanya ini tentang bagaimana bisa berkenalan dengan foreigner lagi, orang asing yang tinggal di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Maryam. Saat ini gue mau sedikit cerita tentang lokasi Korea Selatan untuk saat ini ya. Tapi ceritanya ini tentang bagaimana bisa berkenalan dengan foreigner lagi, orang asing yang tinggal di Korea Selatan. Jadi dia bukan orang Korea Selatan, tapi dia tinggal di Korea Selatan. Bagaimana kisahnya? Ayo simak. Jadi seperti biasa guys, kan gue dapat kenalan gitu. Tapi saat itu dapatnya dari teman yang pernah bareng-bareng les bahasa Korea secara online ya. Jadi belum sempat ketemu, tapi kita sudah bisa dibilang akrab secara online. Terus dia kenalin, oh aku punya temen nih orang luar negeri tapi dia di Korea lagi kerja. Nah, dia itu udah berapa tahun lah lama di Korea, hampir 5 tahun lah ya, anggap. Kenalannya di aplikasi lain ya, kan kami komunikasi di WhatsApp. Ya udah ada kasih tahu, ini nih akun Instagramnya, lihat aja dulu. Waktu itu sekitar Oktober, tapi aku belum langsung coba kenalan. Sekitar beberapa bulan kemudian, pada bulan Desember tahun 2022, itu masih tahun yang sama, barulah aku coba. Itu deket-deket akhir tahun banget ya, baru coba kenalan. Ya udah akhirnya tahu, oh dia nih orang Algeria, dia udah sekitar 5 tahun lah, anggap 5 tahun pas ya kalau dibuletin, 5 tahun pas di Korea. Tapi nggak bisa bahasa Korea, maksudnya bukan nggak bisa, standar lah bisanya, nggak bisa sampai expert banget gitu. Beda dengan kita ya, sebagai orang Indonesia yang biasanya akan kerja ke Korea, pasti harus belajar bahasa Korea sesuai kebutuhan. Jika kerja di pabrik ya harus sesuai kebutuhan untuk di pabrik gitu, atau di tempat lain kayak kuliah misalkan, menyesuaikan lagi untuk kebutuhan akademisi. Nah dari situ, dari beberapa bulan perkenalan sampai dekat Ramadan tuh, bulan Maret 2023, dia sampai cerita, oh aku kerja sama orang Indonesia nih Maryam, tapi ini ya dalam bahasa Inggris. Wah, seru dong. Gimana orang Indonesia ramah-ramah kan, kata aku. Ya udah, dari situ dapat info lah dia, oh dia ada interaksi sama orang Indonesia dalam tahap pekerjaan gitu, dan juga dia ada interest dengan Indonesia. Soalnya waktu sebelumnya dia sempat bilang, aku pengen ke Indonesia, ya kelihatan ada ketertarikan gitulah. Akhirnya suatu saat kepikiran lah, mungkin seru ya kalau ada orang dari luar gitu, kita tanya tentang experience dia saat di Indonesia gitu. Udah beberapa keliling Indonesia lah, beberapa waktu gitu ya, jadi ada pengalaman, terus kita tanya. Atau juga seru ketika sama pekerja, sama-sama di luar negeri gitu, ada orang Indonesia, ada orang non Indonesia juga di negeri lain, di Korea lah sebut, sama-sama kerja gitu, pasti ada seru. Akhirnya saat Ramadan hari ketiga, kan saya sempat menjanjikan insya Allah akan wawancara gitu. Akhirnya terjadilah wawancara itu, dan saya sempat tanya gimana kerja dia gitu sebagai orang asing di Korea Selatan dengan orang Indonesia, maksudnya interaksinya secara pekerjaan, dan bagaimana Ramadan di sana. Ya intinya sih, karena emang Korea Selatan itu bukan negara Islam ya, bukan negara mayoritas Muslim gitu penduduknya, jadi lebih ke sendiri-sendiri semua itu. Karena kan mereka nggak dapat jatah kayak kita di Indonesia, itu bisa istirahat dulu saat buka puasa, atau malah nggak kerja ya umumnya.
Jadi bisa buka bersama, bisa kumpul sama keluarga atau sama temen. Tapi ini tidak sama sekali. Ya bisa dibilang kalaupun bisa itu benar-benar harus diusahakan gitu. Akhirnya sendiri-sendiri masing-masing, jadi kayak kasarnya sih kayak orang egois gitu. Tapi memang keadaan mau nggak mau membuat mereka seperti itu. Sholat pun juga seringnya sendiri karena memang di sela-sela kerja ya, jadi kerja juga sampai malam, itulah sampai jam 8 malam gitu, buka jam 7-an gitu lah. Jadi ya lumayan tuh masih kerja. Jadinya beda dengan Indonesia ya, kalau kita ekspektasinya ke situ ya jauh. Termasuk kalau lebaran juga, kalau di negara yang kebanyakan non muslim kan banyakan itu harus kerja, jadi mereka tetap harus bekerja, jadi harus, kalau nggak minta izin biasanya harus meluangkan waktu gitu di sela kerja. Sholat Idul Adha bisa kumpul bareng teman-teman masing-masing itu harus meluangkan waktu dulu gitu, istilahnya kayak prepare dulu, janji nih kapan kita kumpul gitu. Terus ada hal yang bisa saya ambil secara pribadi ya di sini, dan menurut saya bagus untuk dibagikan. Ya setidaknya kita bisa dapat teman juga gitu, bisa mengkayakan teman menjadi karya kita. Ya karena emang saya sudah mencari ketertarikan biasanya kalau berkenalan dengan orang, itu mencari satu hal yang membuat saya tertarik gitu. Ya selain tertarik untuk berteman, tapi tertarik kemungkinan dia menjadi narasumber saya di suatu hari, karena kan pekerjaan saya di bidang jurnalistik ya, jadi berpikiran sering ke situ karena sudah terbiasa seperti itu ya. Ya alhamdulillah ada aja jalan gitu. Dan setelah saya tanya-tanya ke beberapa teman saya, dia tanya, wah cerita seperti itu memang bisa menambah pengetahuan, bisa kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu gitu. Jadi kita semakin tahu ya dari orangnya yang mengalami langsung seperti apa pengalaman dia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Hamsa Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.